Puji Tuhan, haleluya. Shalom saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi dari ibadah online bersama. Dan hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya Roh Kudusnya akan dicurahkan bagi kita semua. Walaupun kita berada di rumah, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita percaya dalam Mazmur pasal 44 ayat 8. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Bapa di surga, kami percaya hari ini Tuhan bukan karena kebetulan. Kami bisa beribadah secara online Tuhan, semua karena seizin-Mu Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus, ketika kami siap memuji menyembah Tuhan, Roh Kudus akan mengalir dalam hidup kami Tuhan. Hadirat Tuhan akan bersama dengan kami hari ini Tuhan. Dan kami percaya lawatan Tuhan terjadi dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Haleluya Tuhan. Amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk amin. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati menyembah
Yesus. Oh Tuhan, jamahlah kami Tuhan. Penuhi kami Amin. dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita senangkan Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Mari kita minta Roh Kudus-Nya melawat kita semua. Mari kita sama-sama angkat tangan kepada Tuhan. Biar kuasa-Nya mengalir. Biar kuasa-Nya dicurahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlu Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang memelihara kami, menyertai kami Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku Tuhan, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Sama-sama kita buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sudah mengirim Roh Kudus-Mu buat kami Tuhan. Kami percaya setiap jemaat-Mu akan dipenuhi Tuhan. Amin, amin. Ketika kami berserah hati, membuka hati kami Tuhan Haleluya. untuk Roh-Mu Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan, Haleluya. Kau sudah mencurahkan buat kami Tuhan Roh-Mu yang hidup. Amin. Terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biar firman itu juga menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua. Kita masih bisa mendengar firman Tuhan bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Dan pelayanan pada pagi ini ialah berjuang menuju gereja sempurna. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, kesempurnaan adalah merupakan tujuan satu-satunya dari Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini menderita sengsara karena kita didorong untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam seluruh perjuangan iman ini. Ibrani 2 ayat 10. Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ya, oleh penderitaan sengsaranya Yesus datang ke dalam dunia ini. Dalam terjemahan King James, itu tujuan Yesus ialah membawa umat kepada kesempurnaan. Itu tujuannya Yesus. Jadi kita lihat bahwa sesuai dengan tema kita, gereja berjuang menuju pada gereja sempurna. Itu sebabnya kita mempertimbangkan untuk melepaskan semua program-program dan mengejar hanya satu tujuan, yaitu tujuan bertumbuh menuju gereja sempurna. Kita harus waspada karena kita melihat ada dua kelompok iman. Yang satu kelompok Kristen yang tergolong ke dalam kelompok individu, dan kelompok kedua adalah gereja yang termasuk ke dalam kelompok tubuh Kristus atau kelompok yang disebut kelompok. Kita coba lihat dulu Ibrani 1 Korintus pasal 12 mengenai tubuh Kristus, mengenai tubuh. Ayat yang ke-1 dulu. 1 Korintus pasal 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat 12. Ayat 12. Karena seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Lanjut.
Ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya, kesatuan tubuh Kristus bukan seperti Kristen yang yang terpisah-pisah atau yang tergolong tadi ke dalam kelompok individu, tetapi mereka adalah merupakan kelompok yang termasuk dalam bagian yang menyatu, yang selalu bekerja sama, yang kita sebut sebagai korporat. Kita masuk ke dalam ayat 25 sampai 27. 25, 27. Ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ya, itulah kesatuan tubuh yang korporat, saudaraku, yang saling memperdulikan, saling menopang, saling menolong, saling memberkati, saling menguatkan, dan mereka bertumbuh menuju kepada kesempurnaan. Nah, apa yang kita lihat, saudara, dalam 1 Korintus pasal 10, apa yang terjadi dengan bangsa Israel itu menjadi contoh buat kita. Buat contoh buat gereja, yang apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Kita lihat misalnya beberapa di antaranya pengalaman awal mereka sudah keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, artinya mereka sudah lahir baru. Dan selanjutnya mereka mengalami mujizat karena Laut Merah terbelah menjadi dua seperti tembok. Lalu mereka berjalan menyeberang di tanah yang kering. Sementara orang-orang Mesir dengan pasukan perangnya masuk di tempat yang sama, jalan yang sama, mereka hanyut dan mati lemas semuanya di dalam laut. Orang Israel semua menyeberang di tanah yang kering. Yang ketiga, kita lihat bahwa apa yang terjadi dengan mereka, kita beralih sebentar kepada situasi ekonomi dunia sekarang ini dengan terjadinya COVID-19, maka kita lihat bahwa situasi ini dimanfaatkan oleh kelompok yang anti Tuhan yang disebut sebagai menuju dunia baru. Apa yang disebut dengan menuju dunia baru ialah pemerintahan berada di satu tangan, baik politik, ekonomi, keuangan. Jadi nanti terjadi satu mata uang yang dikendalikan oleh antikris. Dan kalau dia datang menguasai seluruh dunia, maka kita akan melihat dalam Wahyu pasalnya yang ke-13. Wahyu pasal 13. Ayat 16 dan 17.
Wahyu 13. pasal 13 ayat 16 dan 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Kita masuk ke pasal 14 ayat 10-11. Wahyu 14 ayat 10 dan 11. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ayat 11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Nah, kita perlu dijelaskan sedikit lagi bahwa mereka yang tidak tergolong kepada gereja sempurna, menurut Wahyu pasal 13 tadi itu, ayat 16 dan 17 tadi itu, mereka harus menerima tanda yang dikendalikan oleh antikris, yaitu chip namanya angka 666, yang dalam meterai yang ketujuh kekuasaan antikris akan bekerja. Kita lihat Wahyu pasal 6, itu pembukaan meterai dari meterai pertama sampai meterai yang ke-6. Tapi setelah meterai yang ke-6 dibuka, tidak langsung kepada meterai yang ke-7. Ada jeda sedikit karena ada perhimpunan banyak orang di situ, yaitu orang-orang yang tidak menerima meterai, tidak bergantung kepada Tuhan, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat mereka. Mereka tidak bertobat. Dan untuk sebuah gambaran, Wahyu pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-14, gambaran dari gereja sempurna. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Iya, 2 masa, 1 masa, dan setengah masa, ya artinya 3,5 masa, atau biasa di gereja kita disebut 3,5 tahun antikris. Nah, ini gambarannya, ini memang wujud jalan ceritanya. Ini adalah ketika wanita ini, perempuan ini melahirkan anak laki-laki, dan ditungguin oleh si ular naga itu mau menelan anak itu. Tetapi anak ini dibawa naik ke hadirat Allah, dan begitu marahnya si naga besar ini, lalu dia berusaha untuk menyemburkan air seperti sungai yang deras untuk mengejar wanita ini. Dan kita lihat bahwa dia diterbangkan dengan sayap burung nasar ke padang gurun untuk dipelihara di sana selama 3,5 tahun lamanya. Tetapi dia tidak berhenti begitu aja. Si naga besar ini, yaitu kuasa iblis ini, antikristus ini, mengejar keturunan perempuan yang tidak, yaitu mereka yang tidak tergolong dalam gereja yang sempurna, dan dia akan menyiksa mereka dan memaksa mereka untuk menerima tanda meterai dari si antikris. Dan
dalam masa seperti ini, kalau mereka setia bertahan, maka mereka akan dibunuh sampai mati oleh antikris, tetapi nyawa mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka masuk dalam keselamatan karena mereka setia kepada Yesus Kristus dan mempertahankan keselamatan mereka walaupun menderita sengsara dan aniaya. Mereka tetap bertahan. Kita kembali ke kelompok Kristen individu tadi itu, yaitu mereka yang berjuang sendiri-sendiri. Kita coba lihat dulu ke dalam Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11, kita melihat kelompok-kelompok individu ini. Karena memang setiap orang Kristen itu mau berjuang, mau berhasil, mau maju, mau sukses, dan mereka mau berusaha untuk berjuang. Tapi kalau mereka berjuang secara individu tidak masuk dalam kelompok tubuh Kristus, nah ini yang menjadi pergumulan. Kalau kita lihat dalam Bilangan pasal 11 ayat 1-nya, kelompok ini mulai bersungut-sungut. Bilangan 11 ayat 1. Bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Iya, ini saudaraku mengenai Kristen individu. Mereka bersungut-sungut dan api murka Allah menyala di tengah-tengah mereka. Dan kita lihat tidak hanya itu. Yang kedua, kita lihat dalam ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ya, Alkitab menyebut orang-orang ini adalah orang-orang bajingan yang bernafsu rakus, kepingin makan daging, dan mereka menjerit kepada Musa untuk meminta daging. Ayatnya yang ke-10. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Iya. Jadi hal yang pertama yang terjadi dalam Kristen individu ini, pertama mereka bersungut-sungut tentang nasib mereka karena mereka tidak menghadapi situasi di padang gurun. Sulit, dan mata mereka tidak melihat tanah perjanjian yang menjadi tujuan mereka dibawa oleh Musa. Sama dengan perjalanan Kristen sekarang ini, kita diselamatkan tapi belum langsung masuk surga. Tapi kita masih ada di bumi menghadapi banyak pergumulan dan masalah. Itu sebabnya mereka bersungut-sungut tentang nasib mereka, lalu api murka Allah menyala di tengah-tengah mereka. Yang kedua, mereka disebut sebagai orang-orang bajingan dan bernafsu rakus karena meminta daging, menuntut ada daging di tengah buat mereka. Lalu yang ketiga, kita melihat bahwa mereka menangis
menangis tentang nasib mereka karena mereka melihat mereka menjadi kurus kering, tidak ada daging. Lalu selanjutnya mereka berpikir balik ke belakang, mengingat masa-masa di mana mereka di Mesir hidup dalam kepuasan walaupun dalam perbudakan. Ini banyak orang Kristen menengok ke belakang kepada masa lalu yang senang dan enak buat tubuh jasmani karena tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Dan mereka menjalani itu sebagai sesuatu yang baik. Kita lihat yang kedua, kepemimpinan juga yang individu. Musa sebagai pemimpin atau gembala senior juga terpengaruh dan mengasihi diri sendiri, sehingga kita baca dalam Bilangan pasal 11 ayat 14 dan 15. Bilangan 11 ayat 14 15. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Masalah yang besar, Musa sebagai pemimpin sekarang ini mengasihani diri sendiri, merasa tidak berdaya dan tidak bisa memikul tanggung jawab sendirian. Dia kehilangan arah sebagai pemimpin karena peristiwa daripada orang-orang yang individu tadi itu. Setelah Musa kehilangan tanggung jawab dan tidak tahu mau berbuat apa lagi, dia kebingungan. Dia meminta kepada Allah untuk membunuh dia. Dia kepingin mati saja karena dia tidak berdaya dan tidak tahu arah tujuan. Tetapi kita lihat, saudara-saudaraku, Allah tidak lepas tangan. Kita lanjut kepada ayat 16 dan 17. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Ayat 17, maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil, dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Ya, kita perhatikan kasih sayangnya Tuhan, kasih karunia Tuhan yang begitu besar terhadap Musa. Sehingga kita lihat Allah turun ke dunia dan menyampaikan tujuannya kepada Musa. Kalau kita balik dulu ke belakang, bahwa sebenarnya Musa ini adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan. Pertama, Keluaran pasalnya yang ketiga. Keluaran pasal 3 dia tertarik karena melihat belukar yang bernyala tetapi tidak terbakar. Karena ada kemuliaan Allah di sana. Yang kedua, Allah bicara muka dengan muka kepada dia. Ini pengalaman awal daripada Musa. Banyak hamba-hamba Tuhan yang punya pengalaman awal yang cukup baik. Tapi kalau dia terbawa oleh beban dan tekanan yang berat, tidak bisa mengambil tanggung jawab sendirian, maka dia akan terbawa kepada apa yang kita baca tadi itu, bahwa dia tidak
tidak berdaya dan tidak tahu mau buat apa. Lalu dia kehilangan arah dan dia tidak bisa memikul tanggung jawab sendirian karena dia merasa sendiri. Dia merasa sayang diri, kasihan diri sendiri karena dia merasa dia memikul beban yang terlalu berat. Selanjutnya dikatakan bahwa setelah Allah turun ke dunia dan memberikan pencerahan, kita membaca di sini bahwa ada gerakan kaum awam, 70 orang kaum awam yang dipersatukan untuk berdiri bersama-sama, memikul tanggung jawab bersama-sama dengan Musa sebagai pemimpin. Dan selanjutnya dikatakan bahwa roh yang ada pada Musa dibagikan kepada 70 orang ini. Artinya mereka menjadi satu roh, satu pikiran, satu tujuan. Mereka memikul tanggung jawab bersama-sama dan tidak lagi Musa berjuang sendiri. Tidak lagi Musa melihat bahwa dia hanya sendirian. Gerakan kaum awam ini mengikuti kondisi yang ada sekarang ini, di mana dimulainya gereja rumah untuk menolong gereja menuju kepada kesempurnaan. Kita lihat bahwa di situ dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Jitro kepada Musa dalam Keluaran pasalnya yang ke-18. Di sana diceritakan juga Allah memberikan ketetapan bahwa dalam Bilangan pasalnya yang ke-11 tadi ayat 16 dan 17 tadi itu, bahwa mereka adalah orang-orang tua atau tua-tua jemaat, tua-tua sidang. Artinya orang-orang yang disegani, orang-orang yang dihormati dan disegani. Selanjutnya mereka adalah dikatakan bahwa orang-orang yang pemimpin-pemimpin. Mereka jelas adalah orang-orang yang disebut mempunyai. Yang ketiga, mereka mengasihi Tuhan dan sesama. Yang keempat, mereka mempunyai kesatuan roh. Satu roh dengan Musa, sehingga mereka tidak bisa terpecah lagi, karena mereka sudah menjadi satu tubuh dalam Kristus. Satu tujuan. Dan kita sudah melihat tadi bahwa di antara meterei yang ke-6 dan yang ke-7, disitulah Alkitab memberitahukan kepada kita dalam surat Korintus bahwa memang harus terjadi perpisahan. Seperti apa yang kita lihat dalam Matius pasal 25, harus terjadi perpisahan antara 5 anak darah yang bijak dan 5 anak darah yang bodoh. Juga hamba yang baik dan hamba yang jahat. Harus ada terjadi perpisahan. Dalam gereja juga akan terjadi perpecahan antara mereka yang bertahan dengan tekun dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup, perjuangan iman mereka, ulet kepada Tuhan. Murid-murid juga ingin tahu hari yang terakhir dari dunia ini dan tanda-tanda kedatangan Tuhan, kedatangan Yesus kembali. Dalam Matius pasal 24 itu sudah pernah dihotbahin beberapa waktu yang lalu, bulan yang lalu. Ayat yang ketiga, murid-murid bertanya kepada Yesus, bercakap-cakap sendiri dengan dia, bila manakah kesudahan alam itu dan bila manakah dan apakah tanda-tandanya menjelang kedatangan Yesus dan kesudahan dunia.
Ayat 4 dan 5 itu hal yang pertama yang kita lihat, saudaraku, yang Yesus jelaskan kepada mereka. Akan terjadi banyak penyesatan karena datangnya Mesias-Mesias atau Kristus-Kristus palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Ini yang kita mesti hati-hati dalam gereja sekarang ini, karena kita menghadapi situasi dan keadaan yang seperti ini. Hal yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7, kita melihat bahwa berita tentang peperangan, saudaraku, dan kerajaan melawan kerajaan, suku lawan suku, etnis lawan etnis, dan sebagainya. Juga itu bisa masuk ke dalam keluarga, rumah tangga. Bentrokan antara teman dengan teman, antara gereja dengan gereja, orang percaya dengan orang percaya. Lalu hal yang ketiga kita lihat ayat 10 dan 11. Akan banyak orang yang murtad dan saling menyerahkan, saling membenci, dan banyak nabi palsu akan beroperasi. Hal yang keempat yang dijelaskan oleh Yesus ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Terjadinya banyak pendurhakaan dan kasih akan menjadi tawar. Tidak ada kasih lagi, saudaraku, kehilangan kasih karena banyak yang durhaka. Tentu juga termasuk orang-orang Kristen yang individu ini terjebak ke sana. Dan pasti mereka tidak akan masuk dalam gereja yang sempurna. Mereka masuk dalam golongan Matius 25 dikatakan, mereka dimasukkan ke dalam kelompok 5 anak darah yang bodoh atau hamba yang jahat. Ataupun dalam ayat selanjutnya itu di sana dikatakan bahwa mereka ini digolongkan sebagai sebuah kelompok, saudaraku, yang disebut sebagai kelompok, ada perbedaan, perpecahan itu, yaitu kelompok domba dan kambing. Yang disebut sebagai kambing ini ialah kesetiaannya, ketekunannya. Nah, mereka, saudaraku, kita lihat, saudaraku, bahwa pergumulan menghadapi tantangan yang berat. Dan yang ke-5 ayat 15 sampai ayat yang ke-20, kuncinya adalah doa. Kalau kita baca sebentar ke dalam Kisah pasal 1 ayatnya yang ke-14, tolong. Kisah para Rasul 1 ayat ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Dan kegerakan besar kaum awam juga di dalam gereja, itu juga kuncinya adalah doa. Kalau ada kesepakatan untuk berdoa dengan sehati, tidak mencari kepentingan sendiri, tapi mereka bergabung menjadi satu, maka Tuhan turun. Kita lihat tadi dalam Bilangan pasal 11 ayatnya yang ke-17 tadi itu, Tuhan turun.
Tuhan turun dan memberikan solusi kepada Musa sebagai pemimpin. Itulah kasih karunia daripada Tuhan. Dan kita tahu bahwa tujuan daripada Yesus juga menanggung sengsara seperti apa yang kita baca tadi. Yesus menanggung sengsara sampai mati di kayu salib dengan satu tujuan, ialah membawa gereja menuju kepada kesempurnaan, masuk menjadi gereja sempurna. Ini merupakan tanggung jawab kita masing-masing, saudara-saudaraku, bagaimana nanti akan ada penilaian akhir mengenai iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita bertahan dengan tekun, dengan setia menghadapi badai kehidupan ini? Atau ada kegerakan awam yang memberikan support dan dukungan kepada pemimpin rohani, pembinaan umat untuk gereja masuk dalam gereja yang sempurna. Dan ini menjadi pergumulan kita karena memang sangat menyedihkan bahwa mereka yang tidak dimeteraikan, mereka yang tidak termasuk dalam gereja yang sempurna atau 5 anak darah yang pintar, mereka tidak menikmati sukacita di dalam Tuhan, tidak hidup bersama-sama dalam kemuliaan kekal bersama Yesus Tuhan. Tapi mereka akan masuk dalam penderitaan sengsara antikristus. Dan mereka akan disiksa sampai mati oleh antikris kalau mereka, jadi ada 2 pilihan, mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Yesus, mereka disiksa sampai mati oleh antikris, atau mereka menyerah dan ikut kepada antikris, tapi itu hanya untuk sementara waktu, itu hanya untuk 3,5 tahun. Sudah itu mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka yang kekal sampai selama-lamanya bersama-sama dengan iblis, dengan antikris. Karena kita melihat juga ada ketigaan setan di situ, yaitu binatang, nabi palsu, dan antikristus, yaitu setan itu sendiri. Mereka akan dibuang ke dalam siksaan. Ya, saya kira itu dulu deh, ya. Mudah-mudahan saudara-saudara dapat menangkapnya. Kalau ada Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah berikan lewat hamba-Mu Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan sudah berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, memenuhi kami, memelihara kami, bahkan menyertai kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan persiapkan kami Tuhan, menjadi orang-orang yang sempurna, dan kami menjadi gereja yang sempurna Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang, bertemu di awan-awan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
Amin Tuhan. menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau Mengasihimu Tuhan. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Tetap setia melayanimu, tetap setia melayanimu. Melayanimu. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for you. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu karena Engkaulah Allah, tempat perlindungan dan pelarian, sumber kehidupan. Kasih karunia-Mu berlimpah-limpah atas kami, umat milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kami tahu rencana Allah yang indah ya Tuhan. Engkau selalu memberikan solusi dan jalan keluar Tuhan. Walaupun Kristen-Kristen individu ini akan membawa banyak fakta dengan kata-kata yang sangat tajam, dan mereka melihat fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang ada tanpa memberikan solusi. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa adalah Allah yang memberikan jalan keluar, memberikan solusi dan jalan keluar bagi gereja-Mu, sehingga benar-benar anugerah Allah yang berlimpah, gereja bertumbuh secara rohani, menjadi 5 anak darah yang bijaksana, masuk dalam gereja yang sempurna, untuk Tuhan mengikuti Engkau dalam kemuliaan kekal. Terpujilah Tuhan. Kami mohon Tuhan sehat-sehatkan seluruh umat milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Berkati mereka seluruh keluarga, usaha, mata pencaharian, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Engkau yang membuat mereka berhasil. Kami percaya Tuhan bahwa ada perbedaan antara orang yang percaya kepadamu dengan yang tidak percaya, yang berseru kepadamu dan yang tidak berseru ya Tuhan.
Itu sebabnya kasih karunia-Mu Tuhan memberikan pencerahan dan Tuhan sukacita yang besar bagi umat-Mu ya Tuhan. Supaya mereka benar-benar dalam menghadapi hari-hari yang semakin gelap ini ya Tuhan. Mereka benar-benar tetap berada di atas segala sesuatu, pergumulan dan peperangan ya Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang bertambah dewasa, bertambah kuat, bertambah gigih dalam iman ya Tuhan. Dan oh Tuhan menuju kepada gereja yang sempurna. Terpujilah Tuhan, kasih karunia Allah berlimpah bagi umat milik-Mu ya Tuhan. Dengan kesehatan, dengan sukses, dan keberhasilan, Engkau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu yang berlimpah. Terpujilah Tuhan, kami tahu bahwa Yesus datang menderita sengsara dan sampai mati untuk melepaskan kami daripada semua penderitaan dan sengsara. Engkau menyelamatkan kami Tuhan dalam kemuliaan yang kekal. Terpujilah Tuhan, dan kami bersyukur kepada-Mu buat kasih sayang-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.